Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV. Tentunya setiap isu yang memang menjadi tren di Indonesia akan kami bahas bersama tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Telah hadir di studio EGTV, kita perkenalkan satu persatu yang sudah tidak asing lagi, Bung Tatang Aksanul Haq. Ada Bung Tobias. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patiasina. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam. Ada Bung Dadung Haristio. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semua ya, Bung semua ya. Oke, kita malam ini membahas yang memang yang sudah menjadi rutinitas eksponen pemuda Indonesia di studio EGTV. Kritisi yang memang ditunggu pemirsa EGTV. Bagaimana kita harus bisa menyikapi dan masukan-masukan dari eksponen pemuda Indonesia. Tentunya mengkritisi ini bukan pribadi, tapi kebijakan dan tentunya membawa hasil yang mungkin berfaedah untuk pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi. Jadi baru-baru ini kemarin di Sentul ada pertemuan dengan Purnawirawan Angkatan Darat. Jadi Presiden juga mungkin mendapat protes kan dari para pensiun kan. Jadi para pensiunan itu tentu mengharapkan pensiunan yang ideal lah. Jadi seorang tamtama cuma mendapat 2,6 juta sebulan, terus tingkatan di atasnya cuma mendapat 3, juta sekian. Tapi yang menarik di sini pada pertemuan tersebut, Presiden menyadari bahwa untuk menaikkan pensiunan tentara aja sampai dia harus panggil Menteri Keuangan untuk hitung-hitungan. Karena dia mengakui sendiri Bapak Presiden Jokowi bahwa memang lagi kesulitan. Apalagi ekonomi dunia dan Indonesia memang sudah dibilang krisis juga masih belum, karena banyak pihak juga menyebutkan bahwa Indonesia masih kokoh, masih kuat. Jadi kita akan membahas pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tadi BUMN yang bermasalah yang tentunya berimbas kepada pemerintah dalam hal pemasukan. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi ke Bung Tatang. Melihat pidato Presiden kemarin dan tentunya kita harus mengkait-kaitan proyek-proyek yang mercusuar di Indonesia yang tentunya membebani APBN Indonesia tentunya. Kereta cepat contohnya kan, yang baru-baru kemarin pemerintah Cina minta tambahan nih, yang nilainya tadi cuma 86 triliun bisa bengkak sampai 114, triliun. Jadi pemerintah Indonesia diminta untuk mensubsidi nih 27 triliun lagi. Silakan Bung Tatang, tanggapannya. Makasih Mas Gun. Yang pertama saya coba menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi pada saat berpidato sebagai sambutan di acara Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat di Sentul kemarin yang diutarakan Mas Gun. Itu menurut saya sebuah gagasan besar dari seorang Presiden Jokowi, di mana kita ketahui bahwa suatu tindakan secara empiris itu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa melalui gagasan-gagasan yang besar. Ini perlu kita apresiasi. Pidato tersebut itu ditujukan kepada untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan di saat ini, di mana juga disampaikan oleh beliau bahwa negara internasional yang disampaikan oleh Sekjen PBB, juga Direktur IMF, Perbankan Internasional, bahwa akan terjadi krisis pangan, krisis energi, bahkan inflasi yang tinggi. Bahkan dikatakan juga tahun depan tuh akan terasa gelap. Dan semoga tidak terjadi di Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi itu diperlukan menurut beliau pondasi-pondasi ekonomi yang jelas. Dalam hal ini terutama masalah infrastruktur yang sudah dilaksanakan, juga hilirisasi dan industrialisasi. Ini menambah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan menambah lapangan kerja yang jadi persoalan juga di
di kita di Indonesia saat ini. Menambah pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Ya, investasi tersebut juga harus dicermati oleh para pembantu presiden, dalam hal ini menteri-menteri atau Kementerian Perekonomian dan BUMN, juga keuangan, termasuk pertanian, kemudian Menteri Perindustrian. Ini yang menyangkut kepada masalah-masalah ekonomi, itu yang harus diperhatikan kebijakan-kebijakannya untuk mencermati investasi yang masuk itu yang diinginkan dalam langkah hilirisasi dan industrialisasi itu adalah investasi yang ramah lingkungan. Kemudian yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan kemudian lagi juga terjadi transformasi teknologi di sana, yang sehingga bangsa kita ini enggak terus-menerus menjadi bangsa kuli di negeri sendiri atau kuli bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing di negaranya sendiri, sebagaimana juga yang pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno. Itu perlu dipikirkan dan dicermati oleh para menteri-menteri, khususnya ekonomi sebagai pembantu presiden, di dalam merealisasikan konsep gagasan yang besar dari Pak Jokowi yang diutarakan kemarin itu dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Ini perlu diwujudkan dalam hal kebijakan-kebijakan. Sejak awal saya katakan, khusus Menteri Perekonomian ini juga harus fokus pada kinerjanya, karena nggak mudah, juga dikatakan presiden, untuk meningkatkan itu tidak mudah. Apalagi saat ini harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok masih tinggi, daya beli masyarakat masih rendah, kemudian inflasi juga masih tinggi. Itu juga menjadi persoalan-persoalan pokok menyangkut ekonomi kita. Ini perlu segera ada kebijakan-kebijakan dari Menteri Ekonomi, terutama yang signifikan, yang bisa merubah situasi tersebut dan bermanfaat bagi masyarakat yang dibutuhkan saat ini. Oke. Begitu kira-kira sementara nih. Siap. Ya kita kunci di situ ya, Bung Tatang ya. Mengenai terobosan menteri-menteri yang harus membuat masyarakat bisa tidak takut sama yang inflasi. Jadi kita lanjut ke Bung Tobias. Jadi sudah kita dapat gambaran sedikit dari Bung Tatang kan, bagaimana negara ini sepertinya autopilot, tanpa presiden pun bisa 4% pertumbuhan ekonominya. Jadi karena sektor real sudah berjalan sebenarnya di masyarakat. Cuman masyarakat ini kan dengan kata inflasi, apalagi beberapa kali presiden menyebutkan tadi mengenai ketakutan-ketakutan akan krisis energi, krisis ekonomi. Nah, sebagai pengusaha yang memang bergerak di bidang sektor real, Bung Tobias melihatnya seperti apa ini? Mungkin ada bawang naik, cabai keriting, telur, daging, dan tadi Bung Tatan juga menyebutkan bahwa tidak ada terobosan-terobosan massal dari pembantunya Pak Presiden. Itu Bung Tobias. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Selamat malam. Saya mensikapi dulu ya bahwa kemarin waktu pertemuan ya dengan Purnawirawan, bahwa Pak Jokowi sendiri bilang bahwa semua negara ya, bukan hanya Indonesia tapi semua negara ekonominya memang sulit dan makin sulit tahun ini, tapi tahun 2023 makin gelap. Kalau Pak Presiden berbicara seperti itu berarti harus waspada. Tanda tanya waspada di sini seperti apa, tapi kita boleh lihat bahwa apa yang dimaksudkan oleh Pak Presiden itu baik. Untuk memasuki tahun 2023, masyarakat khususnya harus waspada terhadap nanti kenaikan-kenaikan harga yang lebih lagi kan, lebih tinggi. Tetapi ada satu hal yang membuat hari ini saya bolehlah kritisi sebentar, bahwa Pak Presiden seharusnya jangan menakutkan masyarakat. Kalau Pak Presiden sudah menakutkan masyarakat,
rakyatnya sendiri, terus rakyatnya mau bersandar kepada siapa? Betul apa yang dikatakan Pak Presiden bahwa kita harus benar-benar harus mengurangi rasa kepedulian terhadap belanja rakyat yang tidak perlu dibelanjakan. Itu kata beliau kan, harus mengurangi seperti itu. Tetapi ada satu hal, konteks bahwa mana ada masyarakat mau merasa ketakutan tahun 2023 bahwa semakin gelap, pasti rakyat tidak akan yang mau seperti itu. Tetapi kalau Presiden sudah berbicara itu, berarti kita sebagai rakyat, kita harus waspada terhadap kenaikan-kenaikan pangan yang memang benar-benar dampaknya besar itu kepada masyarakat bawah. Kalau masyarakat bawah kena dampak, berarti ya selesai sudah. Bahwa negara ini akan goyang. Untuk itu harusnya menteri-menteri terkait itu dengan sikap Pak Presiden berbicara itu, mereka yang bertindak secepatnya. Ataupun Pak Presiden berikan pembicaraan itu lewat Kementerian Ekonomi atau Menteri Keuangan, bukan Pak Presiden. Itu pandangan saya, kalau Pak Presiden yang berbicara bahwa rakyat ini mau bersandar kepada siapa? Tetapi kalau Pak Presiden berikan itu kepada Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan, lebih pas supaya masyarakat ini tidak merasa satu ketakutan. Di sini juga saya berharap bahwa masyarakat yang telah disampaikan sama Pak Presiden itu ada plus minusnya. Kalau plusnya, rakyat akan waspada betul-betul waspada, karena ya itu betul. Kita lihat aja bahwa tahun-tahun ini memang tahun-tahun yang sulit, bukan hanya buat ekonomi kelas bawah. Mungkin yang kena dampak itu kelas atas, sampai-sampai uang yang berapa puluh triliun tuh itu dibawa kabur. Nah, kalau mereka bawa kabur itu uang itu, terus yang disalahkan siapa? Yang disalahkan masyarakat bawah. Harusnya mereka-mereka itu yang sudah mencuri duit rakyat itu yang bikin sengsarakan rakyat bawah maupun rakyat Indonesia. Itu mungkin Mas Gun. Terima kasih dulu. Oke, terima kasih Bung Tobias. Lanjut ke Bung Dadung. Jadi kita sudah melihat gambaran dari Bung Tatang, Bung Tobias, apalagi peneliti Indef menyebutkan kuartal 2 2022 nih pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44%. Jadi masih butuh perhatian khusus dari pemerintah. Cuman dari tadi ada pembicaraan sedikit dengan Bung Dadung, bahwa pemerintah sendiri sebenarnya bisa autopilot, bahwa sektor-sektor real yang berjalan itu sudah ada pertumbuhan 4%. Namun siapapun presidennya tetap melihat krisis dunia ini bisa merambah ke Indonesia. Memang Presiden Jokowi tetap kekeh. Cuman ada kata-kata yang sering dilontarkan dengan kata-kata mengerikan, menakutkan, apalagi selalu kata-kata bersifat ketakutan, tapi dianya sendiri ya belum melakukan terobosan massal tadi di sektor-sektor real tadi. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Jadi pertumbuhan ekonomi secara stabil itu kontribusi yang paling banyak memberikan pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah sektor real. Kita pernah kaji bahwa kontribusi sektor real itu memberikan pertumbuhan 3-4%. Ini yang disebut autopilot ya. Presiden siapapun paling rendah itu 3% kontribusi sektor real. Kalau di zaman Orde Baru bisa sampai 6% itu. Itu karena alam kita yang sangat kaya raya, ya. Kemudian masyarakatnya, penduduknya banyak yang bekerja di sektor real, itu yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sekarang ini pertumbuhan ekonomi 5,4, artinya hanya 1,4 kontribusi dari industri, dari ekspor, dan dari yang lain kan itu.
Nah, ini suatu mungkin Pak Jokowi memberikan peringatan bahwa kontribusi di luar sektor real ini sangat sedikit, hanya 1,4 itu. Pengalaman krisis kemarin kita sangat kuat di sektor real dan UMKM sehingga krisis moneter tidak berkepanjangan sampai membuat negara ini bangkrut. Sama halnya dengan ancaman krisis energi dan krisis pangan global saat ini. Menurut saya krisis pangan untuk lokal itu sulit terjadi. Iya kan? Artinya krisis pangan untuk konsumsi masyarakat Indonesia itu sulit terjadi. Tapi sekali lagi rupiah ini nilai tukarnya rendah dibanding dolar kan gitu. Sehingga uang itu pun menjadi alat tukar bagi produktivitas masyarakat di Indonesia sehingga terikut imbas. Di saat dolar inflasi maka rupiah pun ikut sehingga nilai tukar kita di bawah pun akan terjadi. Tapi secara produktivitas pangan lokal atau nasional ini sebenarnya sudah sangat cukup. Tinggal masalahnya adalah stabilitasnya lebih dikunci lagi ya dengan kebijakan-kebijakan khusus. Kemudian pemerataannya, saya melihat memang betul 3 tahun ini Indonesia tidak impor beras, tapi sumber berasnya hanya terfokus hanya di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. HPP beras di Jawa ini sangat berantakan karena provinsi tersebut sangat surplus sampai jutaan ton per tahun sehingga ini merusak tata niaga perdagangan beras yang ada di Indonesia. Sehingga tidak sedikit banyak petani-petani di Indonesia ini beralih tidak menanam padi tapi menanam yang lainnya. Nah, ini dari Kementerian Pertanian harus mengeluarkan kebijakan khusus supaya produktivitas pangan ini merata di semua provinsi, tidak terfokus di satu aja. Dikhawatirkan apa? Nanti terjadi bencana di satu wilayah itu, maka kita akan kekurangan pangan lagi. Karena daerah kita ini rawan dengan bencana, baik itu bencana banjir atau bencana alam yang lainnya, maka diperlukan kantong-kantong sumber produksi pangan yang abadi, yang lestari. Ini akan memberikan sokongan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Minim 3%, bisa sampai 4%. Apalagi ada penanganan khusus. Ini bisa berkontribusi di 5%. Ditambah lagi ada ternak-ternak ini, daging ini juga harus stabilisasi dan sumbernya diratakan di semua provinsi. Sehingga masalah pangan ini menjadi garda terdepan untuk menghadapi krisis pangan dunia atau global maupun inflasi-inflasi yang ada di dunia. Dan kita juga bisa melakukan antar daerah dengan sistem yang tidak menimbulkan inflasi. Contoh barter. Ya kan, Sulawesi Selatan kelebihan beras 3 juta ton per tahun. Bisa barter dengan provinsi yang lain. Dengan daging, dengan apa kan. Sumatera Selatan surplus beras di sana, bisa barter dengan provinsi yang lain. Jadi perlu kebijakan-kebijakan yang bisa menekan inflasi dan devaluasi yang di daerah-daerah itu. Kadang banyak barang tapi nggak ada uang, seperti di Maluku Utara atau Maluku secara umum. Ikan banyak tapi uang nggak ada, jadi orang mau nangkep ikan gimana? Siapa yang beli? Sementara uang yang beredar di daerah itu sedikit. Ini juga menjadi konflik. Seharusnya ada kebijakan khusus bagaimana keuangan di Maluku Utara, Maluku dan sebagian Papua, sehingga produktivitas alam yang dikelola oleh masyarakat ini mudah untuk dijual belikan. Nah, ini kesulitan-kesulitan dalam keuangan di daerah ini juga penting. Ini perlu diperhatikan oleh Menteri Keuangan bagaimana uang di daerah ini tidak terserap keluar daerah, tapi berputar tambah banyak, semakin hari semakin tahun semakin banyak kan itu. Itu harapan kita bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor real ini memberikan kontribusi yang besar. Ya harusnya bisa 5% itu. Terkait dengan investasi, saya melihat investor-investor yang ada yang masuk di sini itu banyak
datang pergi. Ya ini kurang cermat. Kredibilitas investor ini seperti apa? Mereka itu mau nanam investor di sini dengan utang bank di luar negeri atau memang keuntungan dari sebuah perusahaan. Saya melihat banyak investor yang masuk di sini pinjam uangnya dari luar negeri, bukan keuntungan dari bis usahanya mereka. Seperti suatu misal Kakak Tobi adalah orang Singapura, punya perusahaan yang untung. Ya keuntungan itu yang diinvestasikan ke Indonesia, bukan Kakak Tobi ini meminjam duit dari bank. Nah, ini celaka. Ketika ada inflasi langsung proyek itu berhenti. Iya kan? Nah, ini yang terjadi kebanyakan cerita-cerita di awal ini baik kan itu, tapi begitu pelaksanaannya berhenti. Oleh karena itu pemerintah harus tahu kredibilitas keuangan dari investor ini. Berapa uangnya dia gitu. Jangan sampai investor ini hanya modal perusahaan tapi uangnya pinjam di bank. Ini beban gitu loh. Itu perlu diperhatikan juga. Kemudian yang lain adalah supaya tidak terjadi konflik ekonomi, peran-peran orang daerah, ya kan masyarakat adat atau masyarakat daerah ini harus jelas. Harusnya setiap investasi itu harus kerjasama dan wajib kerjasama dengan pengusaha atau pelaku lokal, baik itu Pemda, baik itu masyarakat, baik itu Perusda atau koperasi atau PT dan sebagainya. Supaya apa? Investor yang datang ke sini uangnya nggak ke Jakarta lagi atau keluar negeri lagi, tapi uangnya berputar di daerah. Nah ini kalau nggak terjadi, ya 3 hal tentang stabilitas pertumbuhan dan pemerataan ini terhadap pembangunan nggak ada percepatan, nggak ada peningkatan percepatannya. Lambat itu. Kekhawatiran ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ada daerah-daerah yang tumbuhnya pesat, ada daerah yang lambat. Nah ini akan jadi problem secara ekonomi. Ada keretakan ekonomi. Ini yang berimbas pada ekosistem ekonomi secara nasional dalam hal pertumbuhan. Oleh karena itu pemikiran yang komprehensif, pemikiran yang integratif dan sustainable ini dalam pembangunan harus diciptakan sekondusif mungkin. Barangkali itu disampaikan keluhan itu kepada BPAD, para purnawirawan, ya mohon maaf, yang bisa menjalankan hal-hal yang sulit-sulit ini sebetulnya kan purnawirawan TNI. Mereka beliau-beliau itu pernah dididik dan dilatih. Artinya harapannya adalah memberikan kontribusi, membantu Pak Jokowi, membantu pemerintah dan negara ini untuk memberikan pertumbuhan. Saya kira dengan PPAD salah satu yang di situ ada Pak Doni Monardo yang memang orangnya paham tentang sektorial. Ya ini barangkali yang disampaikan oleh Pak Jokowi harapan-harapan terhadap PPAD ini sangat bagus. Jadi secara internal Pak Jokowi memberikan motivasi kepada PPAD, secara eksternal ini memberikan perhatian-perhatian terhadap investor-investor yang kemampuan finansialnya bukan berdasarkan dari keuntungan perusahaannya, tapi karena pinjaman dari bank. Oke, Gitu. Bung Dadung. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi dan komprehensif mengenai tadi bahwa purnawirawan TNI AD itu masih dibutuhkan oleh NKRI, terutama di masa-masa ke depan, kan begitu. Lanjut ke Bung Tatang, kita membahas tadi kan mengenai terobosan-terobosan menteri-menteri Presiden Jokowi. Terobosan-terobosan massal masih belum terlihat memang. Contoh gebrakan 30 hari Erick Thohir pada waktu 2019 saja kan. Ya. Sampai sekarang mungkin dia hanya bisa merampingkan para BUMN menjadi puluhan dari 144. Cuman beberapa BUMN bermasalah memang juga terkena pilot kan. Ada Istaka Karya, ada pabrik kertas Leces, ada Merpati, itu sudah almarhum semua. Artinya yang tadi disebutkan Bung Tatang menghadapi ini krisis ke depan, peranan menteri yang tadi harus memiliki kontrol kuat, harus memiliki daya ikat pinggang yang memang kencang, tidak membuang-buang duit dan ujung-ujungnya dikorupsi. Silahkan Bung Tatang. Ya, begini, Mas Gun, saya coba tadi
mencermati apa yang disampaikan Mas Gun dari peneliti Indef, bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang itu dikatakan naik 5,4%. Secara kuantitatif sebelumnya mungkin dari kuartal ke kuartal 2021 ke 2022 itu setuju bahwa itu dikatakan naik. Tapi secara kuantitatif yang sesungguhnya itu bukan naik, justru turun. Karena pertumbuhan ekonomi ini itu ditopang oleh secara sektoral oleh pertumbuhan ekonomi konsumsi. Pertumbuhan ekonomi konsumsi itu sebagaimana diutarakan oleh ekonom konstitusi Delvian Kozi itu bahwa pertumbuhan ekonomi konsumsi ini justru di 2022 ini hanya 2,92%. Sedangkan di 2021 itu 3,17%. Jadi justru turun kinerjanya itu 0,25%. Nah, ini sangat berkaitan dengan survei Litbang Kompas. Itu pertengahan Juni, bahwasanya 64,5% dari responden itu menilai kinerja Kementerian Perekonomian ini sangat tidak sangat tidak produktif, lemah sekali. Itu yang ada. Ini berkaitan dengan apa yang diutarakan juga oleh ekonom konstitusi ini soal penurunan secara sektoral ekonomi konsumsi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Ini pembuktiannya bahwa dari April hingga Juli ini itu daya beli masyarakat itu masih lemah. Kemudian inflasi juga masih tinggi. Itu pembuktiannya. Kenaikan itu hanya 19,7% itu dari sisi ekspor. Dan ekspor ini hanya masyarakat tertentu yang menikmati kenaikan itu. Tapi belum masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu masih berteriak. Maka dikatakan juga yang dimaksud juga oleh Kakak Tobi ini yang terkesan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu terkesan di masyarakat seram atau mengerikan. Ya ini seram mengerikan itu oleh kinerja Kementerian Ekonominya ini. Ini menyeramkan dan mengerikan dengan fakta data-data ini. Kita bicara data yang diutarakan oleh ekonom konstitusi itu bahwa ini menurun secara sektoral dalam hal kontribusi ekonomi konsumsi. Pada periode April sampai Juli ini itu pembuktiannya bahwa di lapangan daya beli masyarakat masih tinggi, inflasi juga masih tinggi, daya beli masyarakat masih rendah, inflasi masih tinggi. Itu yang ada, yang terjadi. Itu mungkin yang digambarkan Kak Tobi itu menjadi menyeramkan dan mengerikan. Ditambah lagi kebocoran anggaran yang ada. Ini misalnya itu terjadi di proyek kereta api cepat. Ada pembengkakan 27,09 triliun. Itu pada dasarnya itu uang rakyat yang akan menutupi itu. Dari pajak-pajak rakyat, termasuk juga dari Kakak Tobi ini pengusaha restoran geprek harus membayar pajak, pecel lele itu pajak, itu untuk menutupi itu. Nah ini harus diinvestigasi oleh KPK, BPK. Kenapa terjadi pembengkakan itu? Bahkan juga dikatakan oleh peneliti Indef, menterinya juga harus diperiksa BUMN ini, Erick Thohir. Iya kan? Bahkan menteri sebelumnya kalau perlu itu supaya jelas. Nah, juga kita lihat beberapa waktu lalu PT Titan itu, ini kan bank negara nih, Bank Mandiri, terjadi
pemberian kredit bermasalah. Itu sampai bernilai triliunan, 8 triliun kurang lebih itu di situ. Sampai hari ini kan belum jelas juga bagaimana penyelesaian yang ada. Ditambah lagi baru-baru ini rame di Twitter, Instagram, Facebook soal kredit bermasalah dari BNI ke salah satu perusahaan Bomba di Sumatera Selatan, pengusaha tambang. Walaupun sudah ada bantahan dari pihak BNI, dalam hal ini corporate sekretarinya itu menyatakan bahwa sudah dilaksanakan secara sebagaimana prosedur yang berlaku. Tapi kan ini masih sepihak. Artinya masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Harus ada investigasi, audit dari lembaga yang betul-betul berkompeten dan resmi, dalam hal ini KPK, BPK. Supaya jelas dalam prinsip reformasi dan demokrasi ini kan kita ketahui ada prinsip di sana transparansi informasi publik. Terus kemudian juga akuntabilitas publik. Dalam hal good corporate governance, good governance, itu kan harus dijelaskan, dibuka secara luas ke masyarakat bahwa dari instansi terkait bahwa memang betul tidak terbukti di sana. Karena nilainya cukup besar, 89 triliun. Lebih besar yang daripada capital flight yang dilakukan oleh si Apeng itu. Apeng 78, ini 89 triliun. Kalau betul itu terjadi, ini kan menyeramkan. Dan mengerikan seperti yang Kakak Tobi bilang tadi. Seolah-olah apa yang diutarakan oleh Pak Jokowi itu mengerikan, menyeramkan di masyarakat. Karena fakta-fakta ini tadi. Makanya perlu kejelasan investigasi lembaga resmi BPK, KPK. Saya dan teman-teman di Eksponen Indonesia ini dalam waktu dekat kami menindaklanjuti untuk menyurati kepada KPK, BPK termasuk juga tembusan kepada Presiden. Untuk segera melakukan investigasi itu supaya ada kejelasan di publik ini. Jangan sampai ada suatu kebenaran yang tidak berdasar yang menjadi isu di tengah-tengah masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi sekarang saat ini. Ini membahayakan karena teori mengatakan apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka tiap-tiap orang akan melakukan tindakan yang sangat sangat berisiko tinggi dan berbahaya. Itu teori Abraham Maslow dalam sosiologis. Ini yang kita khawatirkan, bahwa nanti ada gejolak gerakan rakyat yang besar yang akan berhadapan langsung dengan kekuasaan. Maka ini kami dari awal berteriak untuk mengkritisi ini Kementerian Ekonomi dalam rangka mengawal kekuasaan ini agar supaya utuh, juga segera bisa menyelesaikan nih masalah-masalah yang langsung yang dihadapi oleh rakyat saat ini. Seperti itu Mas Gun, bahwa dalam sejarahnya perjalanan sejarah politik itu kekuasaan itu banyak terjadi mengkhianati, kekuasaan yang mengkhianati rakyat. Itu dalam sejarah perjalanan politik, itu teori yang dikatakan. Tapi saat ini udah terlihat ya orang-orang yang akan mengkhianati dalam arti mereka merampok uang-uang rakyat dalam bentuk tadi. Sudah terlihat sangat. Iya, itu kan udah ada capital fight Apeng 78 triliun. Itu kok bisa ada 78 triliun gampang lari ke Singapura? Kita aja mau ngambil duit, jangan bilang 1 miliar, 100 juta aja banyak pertanyaan. Itu loh Pak. Apalagi 1 miliar apalagi. Bisa hampir setengah hari di bank. Ini 78 triliun bisa terbang begitu aja. Itu kan harus jelas nih. Harus ada investigasi di sana. Ada audit. Kenapa itu terjadi? Juga nih yang persoalan Titan yang sampai sekarang juga belum jelas penanganannya 8 triliun di Bank Mandiri. Ditambah lagi 89 triliun nih yang terjadi di BNI. PT Bomba itu nggak tahu nih Bomba atau Bomba Cina, saya nggak ngerti lah, ya kan? Tapi ini harus dibuka.
melalui investigasi dan audit dari lembaga resmi negara, KPK, BPK. Kalau perlu dari Mabes Polri, maka kami akan mengawal terus ini. Itu diutarakan walaupun sudah ada bantahan dari corporate sekretarinya. Kalau nggak salah namanya Pak Muharram itu, iya kan? Tapi ini kan baru sepihak. Harus ada investigasi transparansi ini dari lembaga-lembaga resmi KPK, BPK dalam hal ini. Dibuka kepada masyarakat bahwa itu memang betul tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi bagaimana? Kan gitu. Kan begitu. Syukur-syukur kalau memang tidak terjadi. Tapi harus ada transparansi di sana. Itu menyangkut akuntabilitas kebijakan. Nah ini kembali lagi. Kan ada Kementerian Ekonomi ini. Belum lagi kalau kita bicara soal realisasi dari dana PEN. Ya kan? 149 triliun lebih. Itu BPK ya sendiri sudah temukan. Ini belum ada kejelasan dari Kementerian Keuangan. Kita tahu bahwa Ketua Komite Penanganan COVID dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional ini adalah Menteri Ekonomi Erlangga. Itu diperlukan pertanggungjawabannya di sana. Makanya saya katakan dari awal, sebaiknya Ketua Umum Parpol ini tidak menduduki jabatan-jabatan strategis seperti Kementerian Ekonomi itu. Karena terjadi konflik of interest yang cukup tinggi di sana. Satu sisi dia harus memikirkan nih bagaimana elektabilitas dia yang sudah resmi dicalonkan sebagai capres dari parpolnya supaya tinggi, itu berdampak pada elektoral parpolnya. Juga harus memikirkan bagaimana supaya parpolnya itu tetap bisa melahirkan kader-kader menjadi industri intelektual, tidak yang melahirkan leader-leader, bukan dealer-dealer. Golkar dari sepanjang sejarah perjalanannya itu selalu melahirkan kader-kader yang potensial, melahirkan leader-leader, karena alumni dari KNP ini adalah bagian dari kami, dari eksponen pemuda Indonesia yang pernah berproses lama di KNP itu hampir separuh lebih setelah dari KNP itu melanjutkan aktivitas politiknya di partai politik Golkar. Makanya Golkar itu tidak pernah kehilangan atau miskin dari kader-kader potensial. Itu harus dipertahankan oleh beliau nih. Maka sebaiknya beliau mundur aja dari menteri, fokus dengan partainya. Dan udah juga disarankan oleh beberapa kadernya sekali lagi di DPR. Ini bukan pribadi tapi kinerja ya yang dikritik ya. Jadi SJTV semua menyangkut kebijakan. Selalu mengingatkan seperti itu. Semua menyangkut kebijakan. Karena begini Mas Gun. Kedunguan itu bukan menyangkut person pribadi, tapi kedunguan itu menyangkut nalar, pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan. Sehingga saya katakan selalu ini gagal paham dan itu beleng-beleng kalau saya bilang. Itu loh Pak, itu maksudnya. Jadi di sini soal kebijakan. Oke, Bung Tatang. Kebijakan itu diperlukan Sudah kecerdasan. kami tangkap, ya benar. Bernalar. Jadi perlu menteri yang memiliki kecerdasan dan tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mobilisasi persoalan-persoalan yang memang harus ada jalan keluarnya di Republik ini. Harus fokus dan profesional dengan bidangnya. Oke, kembali ke Bung Tobias. Jadi kita sudah mendengar apa kata Bung Tatang bahwa solusi mengenai menteri fokus juga memang menjadi salah satu poin agar masalah-masalah di Indonesia ini juga bisa dilakukan oleh menteri yang benar-benar profesional. Tapi kita langsung ke yang real aja lah, yang ada di masyarakat saat ini. Jadi tadi Bung Tobias sudah mengungkapkan hal-hal mengenai tadi kan sektor-sektor real yang memang dibidangi oleh Bung Tobias. Belum ada antisipasi yang benar-benar teruji dari pemerintah kepada tadi para pengusaha, mungkin pada masyarakat-masyarakat, bahkan terkesan juga autopilot. Jadi masyarakat sendiri juga bisa berjalan tanpa ada ini dari pemerintah. Nah, melihat hal seperti itu bagaimana Bung Tobias? Terima kasih Bang Gun. Ya gimana kita mau ngomong, ya kan? Pak Presiden aja udah bilang seperti itu, seram. Takut untuk tahun 2023. Pasti kalau sudah berbicara seperti itu, pasti dengan sendirinya ini rakyat ini pasti akan berpikir jauh.
ini apa nanti yang terjadi tahun 2023? Ya itu yang saya kembali lagi. Kalau Pak Presiden bicara seperti itu, harus ditanya lagi. Itu yang bawa kabur uang Surya Darmadi itu alias Apeng, katanya tadi bilang 70, tapi kan yang saya tahu tuh 54. Ya, mereka itu yang bawa kabur, habis itu Titan, habis itu bomba. Lah, kalau berbicara Pak Presiden berbicara seperti itu, kita narik bahwa sebenarnya yang bikin negara bangkrut, negara susah ini ya mereka itu. Bukan adanya inflasi, bukan adanya harga-harga naik, bukannya ada antara Rusia dengan Ukraina, bukan itu. Ya mereka ini yang rampok ini uang negara ini yang bikin susah rakyat sendiri. Harus kita mikir sampai ke situ. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara menyeramkan karena inflasi atau ada apa, ya kita ngelihat berkaca dari dalam kita dulu. Ya mereka itu yang harus ditangkap. Bukannya kita mikir bank-bank yang dulu ada kejadian Bank Senturi yang cuma berapa 6,7 triliun. Kita ribut aja terus. Pas mau ada caleg atau mau ada pilpres, itu yang diangkat. Bank Senturi, padahal maling banyak lebih dari itu. Basir diam-diam aja. Tapi kalau kita mau buka-bukaan, banyak sosok Surya Darmadi lain. Kan begitu? Ya benar, itu yang saya Jadi bilang. sosok Surya Darmadi ini adalah peliharaan orang-orang kuat di Republik ini. Nah, yang lainnya bagaimana? Jadi tadi kan Bung Tobias menyebutkan angka 78 triliun yang dibawa kabur. Ini ada jutaan hektar yang mungkin ya mereka ya dibawa-bawa kabur. Dulu ada cerita apa ya dulu ya? Ada seorang konglomerat terkenal dia ya kong kali kong. Ya kerjanya selingkuh, mereka foya-foya di Hong Kong dan di Australia. Ada cerita itu saya pernah lihat. Dan itu kemungkinan saat ini orang-orang super kaya di Indonesia ya wajar dia. Dia nggak peduli sama orang miskin di bawahnya. Nah gimana itu Bung Tobias? Ya itu kembali lagi ke pemerintah. Saya kasih contoh ini. Pengusaha UMKM pinjam duit di bank aja. Itu begitu sulit. Begitu sulit. Nah ini yang copet yang maling uang negara ini gampang. Mereka bisa koordinasi dengan bank. Salah satu bank udah ngelihat beli tanah misalnya yang tadi Mas Gun bilang paling beli tanah misalnya semeter cuma 3.000 atau 5.000 atau 25.000. Dibikin buat satu kawasan mewah, jualnya beratus-ratus kali lipat. Yang itu saya bilang kan, udah gitu masukin lagi ke bank negara. Itu kan udah rusak. Udah rusak. Itulah saya bilang kan, bahwa yang bikin rusak rakyat sendiri, yaitu mereka-mereka itu petinggi-petinggi yang kong kali kong dengan oligarki. Orang bank juga sama, petinggi-petinggi bank juga sama. Apalagi itu BUMN, pasti akan itu bermain di situ juga. Jadi nggak usahlah kita ngomong bahwa negara akan rugi, negara dalam ketakutan, negara dalam tahun 2003 akan gelap. Yang bikin gelap siapa? Mereka sendiri yang rampok. Jadi kalau Pak Presiden bilang misalnya tahun 2023 seram, ya kalau bisa ya mereka-mereka itulah yang seram-seram itulah yang ditangkap. Mungkin Oke. seperti itu. Siap Bung Tobias, terima kasih. Ke Bung Dadung. Lanjut Bung Dadung. Tadi kita disambungkan oleh Bung Tatang mengenai tadi ada bahwa pertumbuhan tadi 5,4 tapi ada dari peneliti lain menyebutkan angka yang memang cuma 2, berapa persen tadi Bung Tatang? 2,92. Nah, ekonomi konsumsi, ekonomi real. Nah, artinya ada pertumbuhan juga, ada inflasi tinggi juga. Nah, itu dampaknya seperti apa? Jadi kan masyarakat ini serba bingung. Nanti tiba-tiba presiden di dalam paparan di Purnawirawan Angkatan Darat bilang sampai melompat harga dan mengerikan. Jadi sudah memberi ketakutan sendiri mengenai tadi dia nggak berani naikkan gaji pensiunan purnawirawan karena tadi harus koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Nah gitu kita melihat negara kita nih seperti apa, tadi Bung Tatang sudah menjelaskan seperti itu, Bung Tobias seperti itu. Jadi kekacauan manajemen atau memang mereka ribut dengan tadi pengumpulan uang-uang untuk 2024. Akhirnya ya seperti ini. Jadi seolah-olah dibilang kuat, IMF bilang negara kita kuat, presiden juga kuat, tapi fakta di lapangan juga kalau disebutkan tuh berbeda. Apalagi ada peneliti konstitusi ya. Gimana itu Bung Dadung? Ya, terima kasih Mas Gun. Kalau soal pertumbuhan di sektor real sih gampang melihatnya. Contoh modal kerja untuk nanam padi itu paling tinggi kan 12 juta, ya kan. Terus setelah panen uangnya 42 jutaan. Di situ ada pertumbuhan ekonomi. HPP beras itu kalau di Jawa itu kan sekitar 8.200, 8.300. Kalau di luar Jawa itu bisa sampai 7.500 per kilo. Nah, sedangkan harga beras sekarang ini yang paling jelek itu kan di 9.200 itu. Jadi masih ada keuntungan 1.000 perak di situ proses itu. Itulah yang menjadi penguat daripada pertumbuhan ekonomi gitu. Simpel aja, di jagung orang nanam 1 butir, tumbuh 1 pohon, 1 pohon bisa 2 tongkol ya kan itu. 1 tongkol itu isi butirannya bisa 600 sampai 700 butir. Itu juga pertumbuhan. Nah kalau dari sisi pertanian itu nggak ada masalah, pertumbuhan selalu. Kalau ngelihat dari angka BPS nih dari Pak Suharyanto nih berbeda nih. Gimana mau tumbuh? Jadi setiap tahun ke tahun itu ada penurunan jumlah areal sawah. Nah itu gimana kita mau tumbuh, areal sawahnya setiap tahun itu turun terus. Jadi lama-lama. Kalau tahun ini nggak turun, salah kali itu. Kalau di Jawa memang turun, di luar Jawa meningkat. Di zamannya Pak Amran tuh naik loh 2 juta hektar yang kerjasama dengan petani itu. BPS TNI. yang menyebutkan 0,14 juta hektar. Dengan TNI Upsus itu 2 juta Pak. Di Oki aja 60 ribu hektar itu. Itu mungkin data seperti apa kan. Kalau soal jumlah lahan kita hafal lah. Jagung itu berapa, sawah itu berapa kan itu. Itu memang konsentrasinya nggak tersebar. Kalau di Jawa memang mulai susut jumlah sawah, 0,5 hektaran itu per orang itu. Tapi kalau di luar di daerah Belitang, di daerah Lampung, satu rumah tangga itu bisa 4 hektar itu. Apalagi ditambah zamannya Pak Amran dengan Upsus. Itu kan usaha khusus yang dibantu oleh TNI itu. Itu meningkat Pak, jumlah luasan lahan. Itu produktivitas pangan kita meningkat. Maka 3 tahun ini pemerintah nggak mengimpor beras. Karena luasan lahan dan produktivitasnya naik. Boleh dicek 3 tahun ini tidak mengimpor beras. Sumber beras terbesar itu di Sulawesi Selatan. Itu kalau informasi dari teman-teman satu tahun itu 6,5 juta ton. 1,5 juta ton dipakai di Sulawesi, sisanya masuk ke Jawa. Itu kalau di daerah Jawa Timur surplus kemarin 400 ditambah 1,7 juta. Jadi hampir 2 juta ton itu surplus itu. Jadi sebetulnya masalah pangan kita surplus kalau untuk beras itu. Jadi datanya mungkin jangan komparasi. Ya, saya sarankan kalau buat data itu turun, jangan ngambil berita-berita itu. Iya ini dari BPS. Jangan ini. komparasi, harus turun lah kan tuh. Persoalan pangan ini tinggal pemerataan sumber aja. Jangan terkonsentrasi pada satu provinsi. Harus provinsi ini harus ada. Artinya gini, menghitung ketahanan pangan itu 1 orang 1 hari 150 gram. Jadi kebutuhan pangan itu seperti apa, berapa. Nah, makanya setiap provinsi harus punya sumber pangan yang lestari, yang abadi. Supaya terjadi stabilitas pangan. Gitu Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Dadung. Semoga ketahanan pangan Indonesia benar-benar memang itu ya. Jadi seperti Bung Dadung tadi kita diskusi sedikit. Kalau padi nggak ada kita bisa singkong. Singkong, nggak ada singkong, nggak ada jagung. Jagung. Iya, nggak ada jagung, ada pisang. Nggak ada pisang, ya ada kentang, ada ubi dan sebagainya.
Jadi dilempar kayu aja udah tumbuh. tidak harus masalah pangan itu harus diseragamkan dari Aceh sampai ke kemarin saya diskusi tentang ketahanan pangan dari sagu. Alhamdulillah kita akan kerjasama dengan BPAD ini. Kita juga lagi proses kerjasama singkong di Garut dengan BPAD ada 3.000 hektar. Terus kita lagi kerjasama ini masih diskusi tentang produk turunan sagu. Ternyata sagu ini proteinnya paling tinggi dibanding jagung dan beras. Makanya kita kemarin diskusi. Ya udah kita programkan bahwa sagu ini potensi untuk ketahanan pangan. Nah itu sudah jadi mie, sudah jadi makanan-makanan yang siap saji. Itu yang perlu dibangkitkan supaya apa? Maluku dan Papua ini tidak tergantung beras. Kulturnya dari sana itu sagu, tinggal bagaimana etika dan Ubi estetika aja bisa pangan dijadiin ini. beras sekarang tuh hasil kerjasama IPB tuh katanya tuh. Ya tidak harus seperti beras. Jadi jangan diseragamkan lah. Masalah pangan ini jangan diseragamkan. Alah, pokoknya Indonesia kayak Ya, ada manusia pangannya banyak penemuan. persoalan di Indonesia ada persoalan industri produksi. Ya pangan ini kan pengelolaan pangan ini perlu etika dan estetika. Kalau hanya dulu cukup singkong direbus saja, sekarang nggak cukup. Karena persaingan kita dengan roti. Dengan makanan-makanan yang siap saji, makanya dibutuh diolah semenarik mungkin. Secara etika pangan ini nggak malu kita mengkonsumsi singkong dan ubi ini. Kalau masih mentahan dikukus dan gitu langsung dikasihkan ya orang nggak mau. Maka itu saya melihat penemuan kemarin dari sagu bisa jadi mie, iya kan? Bisa jadi kayak nugget-nugget gitu, saya heran. Wah ini bagus. Jadi nanti ada kerjasama Suta Nusantara dengan PPAD ya. Insya Allah. Mengenai inovasi-inovasi ke depan tentang pangan di Ya, Indonesia. insya Allah. Oke, Insya Allah sukses ada lah. kerjasama. Kalau Siap. besok ini yang di Sukabumi dan Garut ini ternyata sesuai tanahnya, kita akan kerjasama dengan BPAD. Oke Bung Dadung, udah mau 1 jam nih kita langsung closing statement aja nih. Langsung dari Bung Tatang. Silakan Bung Tatang. Yang pertama saya akan memperjelas kembali mengenai tadi data pertumbuhan ekonomi dari ekonom konstitusi Devian Kori namanya. Bahwa memang data dari BPS Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini 2022 itu mengalami kenaikan 5,4%. Dikatakan oleh ekonom konstitusi ini Devian Kori, memang kenaikan itu dikatakan kenaikan dari kuartal ke kuartal, dari kuartal 2021 ke 2022. Tetapi secara kuantitatif bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan ditopang dari sisi sektoral itu sepenuhnya dari pertumbuhan ekonomi konsumsi. Nah, pertumbuhan ekonomi konsumsi saat ini itu hanya di 2,92%. Nah, pada saat tahun 2021 itu yang ada 3,17%. Ini dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi konsumsi itu mengalami penurunan atau itu prestasi kinerja yang berkurang 0,25% dari 3,17 di tahun 2021. Sekarang 2022 itu hanya 2,92. Itu ada di situ terjadi penurunan. Itu penurunan kinerja 0,25%. Itu yang dimaksud oleh ekonom tadi. Bahwa itu sesungguhnya bukan kenaikan. Kalau kuartal-kuartal ya, tapi sesungguhnya yang ada ini turun. Karena ini ditopang oleh perekonomian kita ditopang oleh sektor ekonomi konsumsi. Kenaikan itu hanya dari sisi pajak ekspor. Ekspor itu dikatakan 19,7%. Tapi itu kan kenaikan itu yang merasakan, yang menikmati hanya sebagian orang aja. Tidak keseluruhan masyarakat Indonesia yang ada. Untuk ekspor itu kan melakukan ekspor ada perusahaan-perusahaan. Poin penting untuk Menteri ini perekonomian kita gimana?
Nah, kalau poin kementerian ini begini, Mas Gun, bahwa di era pasca reformasi ini, bahwa banyak pejabat atau pembuat kebijakan itu menggambar-gemborkan ideologi, tapi ideologi itu tidak ditranslate pada kebijakan dan perilaku hidup sehari-hari, begitu. Ini harus jelas kebijakan-kebijakan yang dibuat itu betul-betul mewakili kepentingan rakyat. Sekarang yang dihadapi oleh rakyat ini adalah masalah daya beli lemah, inflasi tinggi. Ini yang harus segera dibenahi. Jangan cawe-cawe memikirkan mengutamakan sahwat-sahwat politik dulu lah. Begitu. Kalau memang berkonsentrasi di situ, sebaiknya saya sependapat dengan kader-kadernya juga yang ada di DPR, menyatakan untuk lebih konsentrasi aja, mundur dari jabatan, lebih konsentrasi sebagai ketua umum parpol. Kan begitu. Supaya bisa meningkatkan elektabilitas dia sebagai capres karena sudah resmi dinyatakan dalam Munas Partai Golkar sebagai capres. Konsentrasi di situ karena Partai Golkar ini banyak melahirkan kader-kader yang bagus sebagai industri intelektual, Untuk leader bukan dealer. untuk gitu. Menek BUMN-nya, poinnya? Menek BUMN ini juga sama karena cawe-cawe juga berpikirnya bukan bisnis, padahal ini justru lebih parah lagi karena beliau ini punya latar belakang sebagai entrepreneur, pelaku bisnis, businessman, tapi yang setelah duduk jabatan itu yang ada justru kegenitan untuk berpikir politis, menjadi seorang capres juga atau cawapres, sebagai sawat politik diturunkan. Lebih fokus lagi pada kinerja itu. Dan ini perlu juga nih diinvestigasi oleh BPK KPK. Ya mengenai dari kebijakan-kebijakan yang ada. Bukan hanya kereta cepat. Ya kan bagaimana nih soal juga kasus tadi BUMN yang parah itu. Ini sekarang masih kita rasakan kenaikan listrik. Terus kemudian minyak, BBM, terus kemudian tarif gas, itu kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita pun merasakan itu. Oke, poin penting duanya adalah tadi, dua-duanya harus menurunkan syahwat politik untuk 2024, fokus kerja. Oke, untuk Bung Tobias silakan closing statement-nya. Ya pesan saya ya satu aja. Yang dikatakan sama Pak Jokowi itu untuk tahun 2023 semakin gelap ya, semakin gelap. Langkah baiknya ya Pak Presiden kasih menguatkan rakyat untuk rakyat itu menjadi kuat, bukan menjadi ada satu rasa ketakutan. Di saat masyarakat sudah merasakan satu ketakutan bahwa itu akan terjadi, maka secara psikologis mereka pasti akan down dan itu mengurangi kepercayaan diri mereka. Di saat seorang presiden berbicara bahwa jangan takut memasuki tahun 2023, ya itu seakan-akan membangkitkan semangat rakyat sendiri. Dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, kita mesti wanti-wanti karena bukan hanya kita yang kena dampak, seluruh dunia kena dampak. Nah, tapi ya sekali lagi saya bilang bahwa untuk menguatkan rakyat itu ya harus dengan kata-kata yang positif. Karena yang dikeluar dari mulut kita kata-kata positif itu akan menjadi positif. Dan di saat kata-kata yang keluar dari kita kata-kata negatif, maka pasti akan negatif. Terima kasih. Terima kasih Bung Tobias. Silakan Bung Dadung. Mungkin poinnya adalah kolaborasi tadi penting itu. Jadi untuk menghadapi krisis energi, krisis ekonomi, bahkan inflasi yang tinggi, seperti yang Bung Dadung lakukan dengan kolaborasi PPAD, mungkin kolaborasi lain masyarakat Indonesia juga menjadi penting. Silakan. Iya, jadi ketika pemerintah ini memberikan contoh sikap dan perilaku dalam bentuk kebijakan yang perlu dengan rakyat, tentu rakyat akan berpartisipasi membantu pemerintah. Satu misal, ada kata-kata ini selentingan di masyarakat, kan itu. Bagaimana cara mendapatkan pendapatan dari pajak pemerintah ini? Itu kok sangat simpel sekali, ya. Kita perluas wajib pajak dan kita tingkatkan nilai pajak. Ini kan membebani rakyat. Itu contoh. Kemudian lagi dengan pola pembayaran jalan tol. Iya kan, dengan sistem top up. Rakyat belum menikmati jalan tol udah bayar duluan.
Iya kan, dengan adanya Pertalite ini lagi, iya kan, sebelum mendapatkan bensin dikucurkan dari mobil harus top up dulu. Kan itu, ini banyak kebijakan-kebijakan yang lucu yang membebani rakyat. Lah kalau rakyat terbebani gimana Kak mau berpartisipasi membantu pembangunan ini, kan itu. Sekali lagi dalam kebijakan dalam pemulihan ekonomi dan menghadapi isu krisis pangan dan energi ini, ya kolaborasinya dengan rakyat, jangan kolaborasi dengan para konglomerat tadi. Kan itu, ini kan lucu. Singapura itu tempat peralihan para koruptor. Kok Singapura jadi menjadi investor terbesar? Jangan-jangan investor yang datang ke sini uangnya hasil korupsi yang diambil dari negara kita. Ini contoh yang tidak baik. Kan itu. Ya, saya lihat itu kan Menteri Investasi bilang, aduh Singapura memberikan investasi yang besar lah. Singapura membiarkan para koruptor kita lari ke sana. Ini dikhawatirkan uang itu dicuci hasil korupsi di Indonesia, pulang ke Indonesia jadi investasi. Jadi cara-cara perspektif yang kayak begini ini perspektif yang negatif. Sehingga nanti kalau rakyat udah cuek terhadap pembangunan ini kan berat. Apalagi rakyat sudah mulai nggak percaya kan repot ini. Ya kolaborasi pemerintah dan negara ini ya rakyat. Maka dari itu berikan lagi kebijakan yang pro dengan rakyat, pro dengan kesejahteraan rakyat, pro dengan keadilan rakyat. Jangan pro dengan para oligarki dan koruptor-koruptor itu. Itu yang menyakitin hati rakyat itu. Sehingga rakyat enggan berpartisipasi di dalam pembangunan dan menghadapi krisis atau isu krisis pangan maupun krisis energi dan krisis ekonomi. Begitu Mas Gun. Terima kasih. Terima kasih Bung Dadung. Terima kasih semua Bung Tatang, Bung Tobi. Semoga menjadi pencerahan ini untuk bangsa ini dan pemimpin besar kita, Bapak Presiden Jokowi. Oke pemirsa IGTV, sudah kita tangkap apa yang disampaikan oleh Bung Tatang, Bung Tobias dan Bung Dadung. Bagaimana negara ini harus bisa mengontrol, bagaimana negara ini juga harus memiliki suatu terobosan massal demi masyarakatnya. Dan poin pentingnya adalah Presiden Jokowi harus lihat sejarah. Bagaimana perampok-perampok uang negara Republik Indonesia lari ke Singapura. Mereka berinvestasi 248 triliun. Baru ada sosok nama Surya Darmadi 79 triliun. Semua para perampok ada di Singapura. Untuk Indonesia bisa berkelas, silakan Bapak Presiden Jokowi untuk menginvestigasi para investor-investor dari Singapura yang masuk ke Indonesia. Jangan-jangan itu adalah uang korupsi dari negara kita dan dicuci dan dilakukan investasi ke negara kita. Jangan sampai negara kita kebobolan, jangan sampai negara kita dibodohi, pintar sedikit, Indonesia akan semakin maju. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Pemuda Indonesia.